nanti kita bisa coba apa namanya terapkan atau buat ide baru di kegiatan yang benar-benar kita bersama gitu ya di kegiatannya PRF ya. Nah, kemudian terkait KR yang saya sampaikan tadi ya, jadi KR itu yang saya bilang jadi silakan ya bebas ya. Saya sekarang ada 13 KR, cuma saya berusaha mencoba untuk membuat ya cluster, tapi ini masih artinya tentatif, artinya silakan kasih masukan. Saya juga udah share ke teman-teman ketua KR kalau memang perlu diedit atau apa gitu. Tapi saya inginnya nanti kalau begitu ada entah itu penugasan, ini penugasan tiba-tiba tentang kontan misalkan, saya langsung menunjuk pasti di dalamnya ada berapa KR misalkan lah tugas itulah gitu. Atau misalkan kita ada tawaran misalkan apa namanya kegiatan, nah saya udah bisa di oh ini mitigasi nih teman-teman mitigasi, nah di siapa aja gitu. Kan ada tempatnya Pak Iwan, atau tempatnya Pak siapa Pak Yus atau Bu Reni mungkin ya, gitu-gitu lah. Jadi kita kayaknya ada tentang yang bukan kerjaan proses, ada mitigasi bencana kan, ada juga bahaya lingkungan antropogenik yang saya lihat ya. Mungkin nanti itu nggak usah lagi nih. Oh, terus ada ini tempatnya Pak Fajar, Pak Ignas ya, mungkin pengelolaan air tanah, sumber air kerentanan, ketahanan dan keberlanjutan. Terus ada juga teknologi, teman-teman. Kita juga ada yang eh, apa namanya concern dengan teknologi untuk pengelolaan darat, tata kelola dan lain mungkin ini lingkungan sistem yang Pak Apip mungkin ya atau Pak siapa yang teknologi Pak Abistia mungkin. Nah gitu itu saya coba dikelompokkan. Nah, tapi ini nggak rigid artinya nanti kalau akan nambah atau silakan aja. Ini hanya memudahkan saya nanti kalau ada hal yang tadi itu penugasan atau apapun saya bisa langsung oh refer ini. Meskipun akan tetap aja akan ada interaksi ya misalkan timnya ini pasti membutuhkan yang tim yang lain pasti seperti itu. Tapi kan ada apa namanya PI-nya lah, ada yang sebagai utamanya. Itu mungkin dari saya coba sih, saya lagi nyisir. Jadi ini akan terus kita godok dan sambil kita tadi melihat ide-ide yang sekarang kita coba lihat dari kegiatan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lah dengan apa namanya kegiatan yang tadi besar itu. Itu itu simpel sih, bukan simpel artinya kalau saya sudah pernah bertanya ya dengan waktu itu dengan Risnov ya Bu Ajeng, jadi itu tidak melalui apa ya, jadi itu langsung dari Pak Kepala. Jadi ya yang paling penting AUSnya harus kuat gitu. Itu memang strategis dan sangat dibutuhkan dan itulah yang perlu kita buat. Nah itu meyakinkan sebenarnya ya udah itu bisa jadikan kegiatan. Jadi itu yang saya pikir kita itu kan kita punya mainan khusus kita sendiri jadi nggak apa dan itu sangat artinya bisa melibatkan banyak stakeholder juga entah kementerian entah apa namanya entah apa eh, swasta yang lain kita bisa ikutkan di situ karena gede ya biasanya dananya lebih dari 6 atau 7 M tahu per tahun. Nah ini mungkin ini yang jadi ya eh, apa namanya mimpi dan sekaligus ya cita-cita lah kita ke depannya mulai kita bisa mendapatkan suatu kegiatan yang bisa. Nah, kemudian untuk kegiatan hari ini karena ini opening ya jadi memang agak panjang nggak apa-apa ya. Nanti hari kedua mungkin nggak terlalu dibahas lagi. Jadi kita ada tiga cara ini. Jadi tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Ini tanggal 5 ini hari ini akan ada ke habisnya Pak Yoga, Pak Budi, Pak Prianto, dan Pak Heru ya. Nanti besoknya ada 5 dan formasinya 4-5-4 ya. Kayak ini. Oh. Nah, jadi sekali lagi saya poinnya kita ingin menyimak dulu ya kegiatannya mana. Terus nanti mungkin kalau ada pertanyaan dan yang memang tertarik sesuatu tema atau judul, dipersilakan. Tapi untuk lebih ke detailnya mungkin maaf saya mungkin akan membatasi ya. Karena itu nanti kalau akan lebih dalam lagi, nanti kita akan siapkan sesi khusus atau nanti di forum khusus untuk membicarakan tema itu ya. Tapi yang penting kita ingin scanning dulu ya semua kegiatannya apa aja itu. Tapi di ujung nanti ada slot diskusi sedikit lah kecil lah untuk membahas apa-apa yang kita interest seperti itu. Baik mungkin itu ya yang saya ingin sampaikan. Jadi hari ini mudah-mudahan kita mulai dan sengaja kita saya sih nggak terlalu harus jam 11 ya. Kalau memang
setengah 11 selesai ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama kita mojok bareng, kita lihat apa aja kegiatan kita, terus besok kita lihat lagi ada 3 hari ini sambil ya santai lah, tapi kita sambil lihat modifikasi yang ada. Baik, mungkin itu yang saya ingin share dan untuk ya udah 20 menit ya. Silakan mungkin kita mulai dari Pak Yoga ya. Waktunya 15 sampai 20 menit, maksimal 20 menit ya kalau bisa ya. 15 menit lebih ideal. Saya share dari sini ya Pak Yoga ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mohon bantuannya Oke. di-share Pak. Siap, siap. Jadi, Baik, baik Pak Yoga. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan Pak Kapus. Eh, ya, mohon izin untuk sharing kegiatan dari keris kami, keris Ekotoksikologi Perairan Darat. Eh, Kami di sini ada bersembilan ya. Satu anggota keris kami ada di Lombok. Sekarang eh, nah apa namanya, pusat risetnya masih masuk di pusat riset industri eh, bioindustri laut dan darat ya, BILD. Eh, saya nggak tahu pusat risetnya sekarang masih eksis atau sudah dilikuidasi, tapi kayaknya masih ya. Jadi beliau masih di sana. Eh, Sebelumnya dia ada di limnologi, tapi kemudian karena waktu itu dimungkinkan untuk pulang kampung, jadi dia pulang kampung dan terjebak di sana. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa kembali bergabung di limnologi lagi, yaitu Muhammad Awaludin Adam. Yang lainnya ada di limnologi. Saya sendiri, Pak Yoyo Sudarso, kemudian Bu Rustiati Retno Utami, Pak Tri Suryono, Bu Nina Hermayani Sadi, Pak Iman Ibrahim, Pak Indra Setiadi Hermana, dan Bu Yayah Mardiati. Uh, Lanjut Pak, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya mencoba untuk membagi kegiatan yang akan saya presentasikan ini menjadi 3 bagian gitu ya. Kegiatan yang sudah berjalan, baik artinya sudah selesai, kemudian yang sedang berjalan dan yang akan dilaksanakan ini berarti tahun 2025 dan rencana-rencana proposal ke depannya gitu ya. Uh, yang kegiatan yang sudah berjalan ini saya batasi juga sejak teoris kami terbentuk gitu ya. Jadi mungkin tahun 2022 atau 23, saya lupa. 23 kalau nggak salah. Jadi yang pertama yaitu, silakan Pak. Maaf jadi merintah Pak Kapus ini. Uh, ini tahun 2023 kami punya kegiatan di rumah program ORHL, yaitu dampak pencemaran plastik terhadap populasi kerang pensi dan ikan rinua di Danau Maninjau. PI-nya saya sendiri. Hmm, Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui jenis-jenis sampah plastik dan mikroplastik di air, sedimen, di kerang pensi, dan ikan rinua. Kemudian ikan rinua ini mungkin bagi teman-teman yang belum familiar, adalah ikan yang sejenis ikan sangat kecil yang ada di mana, di Danau Maninjau. Eh, Sebetulnya bukan endemik, tapi setahu saya baru menemunya di Maninjau, nggak tahu kalau di Danau Singkarak gitu ya. Dia termasuk ikan Gobiopterus Brachypteris. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui indikator-indikator toksisitas pada kerang dan ikan rinua ini sebagai dasar untuk penentuan risiko ekologis ekologis pencemaran mikroplastik pada 2 jenis biota tersebut. Kemudian menghitung nilai maksimum acceptable toxicant concentration atau konsentrasi toksikan yang dapat di apa yang dapat berada di perairan Danau Maninjau ini. Lokasinya Danau Maninjau, kemudian metodenya ada identifikasi jenis pestisida masalah ini, mikroplastik, dan kemudian uh, penentuan spek dan kineknya juga. Nah, ini cita-cita sebetulnya. Jadi karena waktu itu tiba-tiba ORHL memutuskan kegiatan di rumah program mereka
Mute, Pak. Halo Pak Yoga, suaranya nggak ada Pak Yoga. Di Oh, mute Pak. juga ya. Jadi dari pertama masih di mute ya? Enggak ada Akhir-akhir yang ini tadi aja. tengah-tengah nggak ada. Akhir Oh, ini aja, nggak apa-apa. Pas lagi dana itu tentang dana itu kenapa? oh Rumah kenapa ya? program atau apa? Oke, oke, baik. Jadi gini, saya ulangi. Eh, pada saat kami propose OR kegiatan ini, kemudian ORHL ini memutuskan untuk tidak ada perjalanan ke lapangan dan juga tidak ada anggaran untuk apa namanya, hmm, pengiriman sampel kalau nggak salah. Bukan, pembelian bahan penelitian hidup gitu. Jadi untuk memperoleh itu kami harus bersurat ke kepala OR-nya pada saat itu. Nah, karena kemudian kami juga pada tahun itu mendapat informasi kondisi Danau Maninjau kondisinya lagi tidak bagus gitu. Jadi keberadaan dua biota target ini pada tahun tersebut sangat sulit. Jadi hampir kami tidak mendapatkan sampel sama sekali salah satu sisi, di satu sisi kami tidak bisa ke lapangan, kedua informasi yang kami dapatkan uh, ikan atau biota yang kami harapkan itu tidak tersedia di perairan Danau Maninjau. Kalaupun tersedia jumlahnya sangat sedikit. Jadi uh, itu kendala kami waktu itu, dan kemudian akhirnya kami baru dapat sampelnya di akhir tahun 2023 karena menitip teman-teman yang berangkat ke Danau Singkarak gitu. Nah, sampai sekarang outputnya belum kami selesaikan karena sampelnya juga sampai sekarang masih kami ekstraksi. Ini masalah kendala lain lagi karena pada tahun ini kan kita belum punya sampel, belum punya lab yang bisa menghandle ekstraksi mikroplastik gitu. Jadi kami harus menunggu sampai kami bisa mengekstrak mikroplastik, kemudian menganalisisnya gitu. Jadi sampai sekarang sampelnya masih dikerjakan. Uh, jadi budgetnya juga waktu itu juga sangat kecil, cuma 18 juta untuk belanja bahan saja. Selanjutnya Pak Kapus, mohon. Bentar. Nggak bisa. Oke, ini ya. Oke, yang kedua adalah kegiatan development of passive sampling of as active pharmaceutical ingredients atau APIS untuk monitoring method in Indonesia's river. Ini kami memperoleh dana dari Purita. Purita ini PI-nya Bu Rostiati Retno Utami. Kegiatannya cuma 1 tahun. Tujuannya untuk membandingkan aktivitas penerapan APIS pada beberapa jenis absorben pada passive sampler, dan kemudian kami berusaha untuk mendesain absorben passive sampler sendiri gitu ya. Ini pada tahun 2023 kami mengajak pusat riset biomasa dan biomaterial, dulunya itu biomaterial dan biomasa, dan kemudian kami juga mendapatkan hibah passive sampler dari Radboud University, budgetnya 42 juta. Kemudian capaiannya saat ini yang sudah ada adalah paten ya. Patennya saat ini sedang didaftarkan oleh teman-teman dari Pusat Riset Biomaterial dan Biomasa. Publikasinya ongoing karena sekarang kami masih menguji efektivitas passive sampler yang dibuat dan juga perbandingannya di lab dengan bantuan RA yang baru saja kami dapat gitu. Ini di bawah ada di samping ini adalah tahap-tahapan analisisnya. Mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu, mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman gitu ya. Selanjutnya Pak Kapus. Nah, ini yang telah berjalan juga adalah kegiatan dari rumah program ORKM tahun 2024 adalah penelitian risiko pestisida terhadap lingkungan akuatik Danau Singkarak dengan metode prioritisasi. PI-nya Pak Aiman Ibrahim. Tujuannya untuk menentukan jenis pestisida dengan prioritas risikonya terhadap lingkungan akuatik Danau Singkarak. Lokasinya Danau Singkarak, kemudian metodenya mengidentifikasi jenis pestisida di air permukaan, penentuan nilai PNEC atau Probable No Effect Concentration melalui ekstraksi database
yang ada di modul Ecotox yang ada di US EPA. Kemudian penentuan nilai indikator risiko lingkungan. Capaiannya saat ini tahun lalu ya kami sudah mendapatkan haki untuk peta tematik sebaran pestisida yang ada di Danau Singkarak. Kemudian jurnal globalnya masih preparasi, masih draft. Targetnya tahun ini harus publish. Targetnya Q1. Kemudian mitra kerjasamanya tanaman perkebunan dan pangan dan pertanian. Budgetnya 49.975.250. Kemudian berikutnya kegiatannya Pak Yoyo ini 2 tahun di rumah program ORKM adalah pengembangan biokriteria dalam penilaian status mutu Sungai Citarum dengan menggunakan konsep multimetrik. Mitra kolaborasinya IPB dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Outputnya biokriteria lokal untuk mengklasifikasi kerusakan gangguan ekologi di sungai berdasarkan kelimpahan makrozoobentos yang ada di sungai tersebut ya. Kemudian publikasinya yang sudah publish satu jurnal internasional bereputasi tinggi baru awal tahun ini, kemudian juga satu proceeding internasional ini sudah tahun lalu kalau nggak salah yang proceeding internasional. Berikutnya lanjutnya Pak Kapus. Nah ini adalah kegiatan, sebetulnya ini kegiatan di Kelrisnya Pak Afif ya kalau nggak salah. Ini kegiatan Hibah UI, judulnya Pendekatan Sistem dan Solusi Ekohidrologi untuk Mengendalikan Aliran Permukaan dan Erosi di Lereng Pertanian. Subkegiatan pemantauan pertumbuhan tanaman vegetatif filter strip atau VFS dan aplikasi pupuk organik hayati terhadap kinerja tanaman. Pelaksananya dari Kelris kami adalah Bu Nina. Tujuannya untuk mengetahui kinerja tanaman vetiveria dan rumput lokal dalam menahan erosi di lahan pertanian tanaman sayur. Kemudian mengetahui pengaruh penambahan pupuk organik hayati terhadap pertumbuhan dan kinerja tanaman vetiveria sebagai VSS. Mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Apip mungkin ya pada saat beliau presentasi. Saya cuma hanya menyampaikan bahwa anggota Keris kami juga terlibat dalam beberapa kegiatan yang dikoordinir oleh Keris-Keris lain gitu. Selanjutnya, ini yang sekarang sedang berjalan yaitu pertama adalah kegiatan RIM 3, periode kegiatannya 2 tahun, 2023 sampai 2025. Judulnya pemodelan konsentrasi dan prioritisasi risiko aktif pharmaceutical ingredient atau APIS di Das Citarum Hulu. PI-nya saya sendiri. Kemudian tujuannya adalah menginventarisasi dan mengestimasi penggunaan APIS di Das Citarum Hulu melalui survei kuesioner. Ini sudah dilakukan pada tahun lalu. Kemudian prediksi konsentrasi APIS atau PEC di predictive effect concentration di Das Citarum Hulu dengan menggunakan pemodelan konsentrasi dan divalidasi dengan pengukuran konsentrasi dengan teknik passive sampler. Ini adalah untuk mendapatkan nilai measured effect concentration-nya. Ini rencananya tahun ini dilakukan kalau anggaran tahun keduanya dikabulkan. Sampai saat ini kami masih menunggu keputusannya. Kemudian yang berikutnya adalah prioritisasi risiko APIS berdasarkan konsentrasi terukur dan konsentrasi hasil prediksi ini juga tahun ini rencananya. Lokasinya di Das Citarum. Kemudian metodenya adalah survei penggunaan APIS di Das Citarum Hulu. Ini sudah tahun lalu. Kemudian estimasi penggunaan APIS di Das Citarum Hulu. Kemudian passive sampling dan analisis laboratorium konsentrasi APIS dan pemodelan konsentrasi APIS di aliran sungai. Kemudian prioritisasi risiko APIS di Das Citarum. Capaiannya rencananya 2 jurnal internasional dan paten terdaftar yang sudah publish 1 jurnal. Patennya rencananya tahun ini kami daftarkan. Tahun lalu sebetulnya kami berusaha mendaftarkan di jenis KI desain industri, tapi kemudian dianggap
dianggap tidak cukup memadai untuk jadi desain industri, jadi kami coba usulkan ulang sebagai paten pada tahun ini. Kemudian mitra kerjasamanya adalah dan Radboud University. Budgetnya 100 juta untuk 2 tahun, jadi 50 juta 50 juta. Berikutnya Pak Kapus. Nah, berikutnya yang juga rencananya dikerjakan tahun ini adalah kegiatan kerjasama dengan Pusat Riset Oceanografi dan juga PT Harapan Interaksi Swadaya. Ini adalah biodegradasi dan dampak toksikologis plastik dengan aditif prodegradan dan pada biota perairan untuk mendukung pembatasan timbulan sampah plastik. Jadi ini kami diminta untuk PT Harapan Interaksi Swadaya ini adalah produsen plastik degradable gitu, bioplastik. Mereka meminta untuk menganalisis laju degradasi dan biodegradasi dan juga toksisitasnya terhadap biota-biota perairan baik di laut maupun di perairan tawar gitu ya. Tapi kegiatan ini sementara ini dihentikan sementara karena kemudian produk mereka itu mengalami masalah perizinan untuk ekspor ke luar negeri gitu karena mereka menggunakan jenis oksium gitu ya. Nah itu rupanya udah banyak di-ban di luar negeri, jadi mereka sekarang sedang mengembangkan bioplastik jenis lain. Setahu saya mereka juga mengembangkan dengan menggunakan bahan cassava ya, singkong, tapi saya nggak tahu nanti berikutnya akan menggunakan apa. Jadi sampai saat ini kegiatannya masih pending, saya masih menunggu bagaimana kelanjutannya ke depan ini. Lokasinya sih di lab yang untuk uji dengan air laut di Laterio di Ancol dan untuk yang air tawar di tempat kami di Soekarno. Capaiannya targetnya sebetulnya jurnal internasional tapi karena depending sampai saat ini jadi belum ada outputnya sama sekali. Demikian mungkin berikutnya Pak Kapus. Sekarang yang akan berjalan mungkin bisa saya sampaikan. Pertama adalah kegiatannya Bu Nina di rumah program ORHL ini judulnya pengembangan biosensor berbasis aktivitas bakteri pengoksidasi sulfur untuk pemantauan kualitas lingkungan perairan darat. Kegiatannya tujuannya mengembangkan full cell biosensor berbasis aktivitas bakteri pengoksidasi sulfur yang diisolasi dari perairan tawar dengan metode alternatif dalam pengujian toksikalitas bahan pencemar di perairan. Lokasi pengambilan sampelnya rencananya kami akan lakukan di Sungai Cisadane di 2 tempat, satu di bagian hulu di daerah Kawah Ratu ya, nah, apa namanya perairan yang belum tercemar tapi juga mengandung sulfur tinggi. Kemudian untuk test site-nya kami mengambil di daerah Serpong yaitu Sungai Cisadane yang di daerah Indah Kiat kalau nggak salah. Nah, metodenya adalah isolasi bakteri pengoksidasi sulfur dari sumber mata air panas ini yang di Kawah Ratu dan area industri. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan isolat bakteri pengoksidasi sulfur melalui uji aktivitas oksidasi sulfur pada kondisi adanya polutan logam berat, pestisida, dan bahan farmasi. Capaiannya kita targetnya adalah 5 isolat bakteri pengoksidasi sulfur dan 1 publikasi ilmiah internasional. Mitranya dari Fakultas MIPA IPB dan Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN. Budgetnya 57.999.369. 57 juta ya, 999.369 rupiah. Lanjutnya, Pak Kapus mohon next. Pak, Bapak. Belum, Pak. Masih Sebentar ada. Pak, ini saya Oh, mau ini. dilanjutkan nggak bisa. Oh iya. Iya. Oke. Mungkin ada satu lagi, Pak. Ya. Sebelum yang Oh ini. sebelum ini. Oke oke ini. Nah, ini ada ini juga kegiatan sebetulnya hostnya. PI-nya ada Pak Trianto di Pusat Riset Produktivitas
biota perairan darat. Ini kegiatan Hibah Jabar yang akan berjalan tahun 2025. Pelaksana dari kami adalah Pak Trisuryono dan Pak Indra Setiadi Hermana. Kemudian ini mengenai kegiatan ini juga mengenai pengelolaan sampah plastik di Das Cimandiri Kabupaten Sukabumi. Jadi tugas anggota yang dari garis kami ini nanti adalah membuat trap apa namanya trash trap untuk menangkap sampah dari permukaan sungai dan juga bagaimana mengelola sampah yang dapat ditangkap dari perairan Das Cimandiri ini. Capaiannya berupa perwarupa mitra kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan budgetnya 167 juta. Mungkin nanti Pak Trianto bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai kegiatan ini karena PI-nya adalah beliau. Kemudian yang berikutnya adalah ini baru proposal yang baru kami submit kemarin. Sebetulnya ini saya dan Bu Irma tadinya cuma diminta untuk mewakili Pak Kapus menghadiri Zoom yang dikoordinir oleh Pak Kepala OR ya. Judulnya adalah Strengthening Indonesia-Malaysia Collaboration in Agriculture, Advancing Sustainable Shrimp Farming with Halophyte for Climate Adaptation. Ini program RIM MITE ya, saya lupa kepanjangannya MITE apa, tapi ini kalau nggak salah khusus untuk kerjasama kolaborasi Indonesia dan Malaysia. PI-nya sendiri dari Pusat Riset Konservasi, Bu Dr. Devi Dewianti dari Limnologi, diwakili oleh saya dan Bu Irma. Tujuannya untuk membangun inovasi baru untuk mengatasi masalah limbah budidaya udang dengan menggunakan halofit lokal. Halofit itu adalah tanaman yang toleran terhadap salinitas tinggi ya sebetulnya. Dan mekanisasi sistem aquaculture di Malaysia dan Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia ini tim kami di Indonesia dan Malaysia ini ada dari Universitas Malaysia Terengganu ini mencoba untuk membuat sistem budidaya udang, tambak udang yang ramah lingkungan gitu ya dengan memanfaatkan tanaman halophyte ini untuk mereduksi limbah budidayanya gitu. Dua jenis halophyte yang berbeda digunakan oleh masing-masing negara, oleh Indonesia dan Malaysia. Kalau Malaysia itu menggunakan jenis rumput-rumputan kalau nggak salah, sedangkan Indonesia memutuskan kemarin menggunakan rumput laut sebagai halophyte, ini apa namanya halophyte yang akan digunakan untuk mereduksi limbahnya gitu. Nah lokasinya kami kemarin mendapatkan lokasi di Python Probolinggo untuk yang Indonesia, kemudian yang Malaysianya dari Terengganu. Ini kerjasamanya yang untuk Indonesia adalah dengan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, kemudian pihak industrinya dengan Shrimp Club Indonesia. Untuk Malaysia mereka punya mitra sendiri di Malaysia, tapi kami sekarang kontaknya dengan University Malaysia Terengganu. Budgetnya yang kami usulkan kemarin 1M per tahun untuk 3 tahun, jadi selama 3 tahun 3M. Tapi ini juga mungkin baru ada pengumuman penerimaannya di kuartal keempat tahun ini mungkin, jadi mungkin masih akan lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada satu lagi yang kegiatan yang akan dijalankan tahun 2025 ini. Apakah saya lupa ya bikin slide-nya gitu. Tapi dua tim kami itu dilibatkan dalam kegiatannya Bu Cynthia yang di rumah programnya ORKM ya di mana? Di Rawapening gitu. Mungkin nanti Pak Sulung bisa menjelaskan lebih lanjut untuk kegiatan yang itu. Demikian Pak Kapus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri soalnya tadi kelas itu ada di sini atau gimana? Tadi yang nomor satu yang paling pertama karena yang kegiatan di Manila itu karena labnya belum ada. Maksudnya di Cibinong apa memang belum ada ya? Itu di mute, Pak Yoga di mute.
Halo? Ya, ya. Maaf, jadi maksud saya itu yang lab yang belum ada itu adalah Nah, kan waktu itu yang peralihan kita ke genomik itu, terus kita dapat aneks ya Pak Kapus ya kalau nggak salah. Tapi kan kemudian aneksnya itu waktu itu masih belum oh, belum siap gitu kan ya, masih kosong. Jadi belum ada bench, belum ada apa namanya lemari asam, belum ada saluran oh, pembuangan gitu. Jadi kami harus menunggu itu dulu baru bisa kemudian kerja iya, gitu. Nah, baru kemudian kerja sebentar, oke, iya, eh, iya. itu juga kami kan kemudian udah harus pindah Pindah lagi. ya. Jadi ya memang banyak kendala waktu itu sih. Jadi untuk itu. Baik, ya artinya memang akan dibuat ya seperti siapa misalnya. Memang Masih dikerjakan kalau sampelnya teknisnya aja sampai kita sekarang. belum apa Karena bisa dikerjakan ya. ya sampai sekarang kan Ya, sebelum bisa dikerjakan kami simpan di freezer. oke. Terima kasih Pak Yoga. Kita lanjutkan dulu saja dengan berikutnya. Pak Budi ya, Pak Budi Katiwa ya. Ya, Silakan Pak Pak. Budi. Baik, Langsung Pak. dari Pak Budi langsung bisa ya Pak Budi ya. Baik, Pak. Ya, terima Silakan. kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak Kapus. Bapak Ibu semua, mohon izin. Kami dari Keris Pengelolaan Sumber Daya Air menyampaikan bahan eh, kegiatan kami. Jadi kami ada berenam, semuanya dari dulu ex Badan Litbang. Ada Bu Nani Heriani, kemudian Bu Popi, Pak Hendi, Pak Setiono Hari, dan Bu Reskiana Saifuddin. Jadi yang kami sampaikan ini kegiatan-kegiatan di 2024, Bapak Ibu semua, karena memang kami baru betul-betul aktif apa dalam platform dengan BRIN itu kegiatan mulai di 2024. Ada dua sub kegiatan yang kami kerjakan itu dari proyeknya PIT Impact, yang PI-nya adalah Profesor Fahmudin Agus dari Pusat Riset Tanaman Perkebunan. Kami dilibatkan di 2024. Untuk yang sub kegiatan pertama, judulnya Penelitian Dinamika Hidrologi Lahan Gambut dan Hubungannya dengan Tingkat Kerentanan Kebakaran. Itu kita lakukan di awal April hingga akhir Desember 2024. Tujuannya untuk mempelajari kaitan antara karakteristik hidrologi lahan gambut dengan kerentanan kebakaran. Lokasi di kawasan hidrologis gambut, Siburnai Sibungbung, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumsel. Anggaran riset yang waktu itu kita gunakan sekitar ada 125 juta. Ini lokasi KHG Sibungbung, Siburnai, luasnya mencapai Pak Budi 45. Ya? bisa di Sleso Pak Budi punten. Sleso. Oh, belum ya Bapak, mohon maaf ya. Iya, Oh ya, siap. ya Baik. jelas. Ya. Jadi di lokasi Siap. KHG seluas 45.000, tapi kita fokus di eh, kebun milik perusahaan perusahaan sawit yang wilayahnya ada sekitar 1.000 hektar, itu rutin kebakaran gambut karena memang tidak ditanami oleh tanaman sawit. Jadi yang kita lakukan, kita melakukan instalasi apa parameter untuk mengukur muka air tanah dan muka air saluran, baik otomatis maupun secara manual, dan juga pemasangan logger kelengasan tanah. Selain itu, kita juga melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan dengan menggunakan drone multi spektral pada areal seluas 44 hektar. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan dari sisi warna yang menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh di atas permukaan gambut ini sudah mati atau masih hijau, masih hidup begitu. Karena informasi di lapangan bahwa pemicu kebakaran gambut itu bukan gambutnya yang terbakar, tapi rumput-rumput kering yang hidup di atasnya, sehingga menyebabkan gambut terbakar. Bisa juga karena memang dibakar oleh masyarakat yang sedang mencari ikan ataupun membuang puntung rokok dan sebagainya. Tapi yang dipicu terbakar adalah
tanaman-tanaman kering di atasnya karena itu lebih mudah terbakar. Untuk analisis kita melakukan analisis kurva resesi atau recession curve, kemudian juga analisis NDVI untuk melihat tingkat kesehatan tanaman, ya, dalam hal ini tanaman rumput, kemudian juga untuk menghitung NDWI untuk kebasahan, tingkat kebasahan. Nah, untuk analisis kejadian kebakaran lahan, kita menggunakan data dari film Fire Information for Resource Management System. Itu dari data MODIS yang sudah dianalisis oleh NASA dan kita bisa akses melalui Google Search Engine untuk diplot pada lokasi penelitian kita. Ini yang sebelah kiri hasil analisis identifikasi kebakaran yang kami analisis dari 2019 sampai 2024 itu terjadi hanya di 2019 dan 2023. Umumnya terjadi di bulan-bulan Agustus, November, dan Oktober. Nah, jadi setelah kita lakukan analisa korelasi kejadian kebakaran di tahun 2019-2024, ada hubungan yang cukup erat dengan terutama adalah jumlah hari tanpa hujan. Jadi di sini kejadian 2009 ada 36, kejadian di 2023 57 hari tidak ada hujan. Sedangkan di 2024 ada kejadian tidak hujan hingga 48 hari, tapi tidak terjadi kebakaran karena memang tanah masih lembab saat itu, masih ada muka air tanah yang dangkal karena terjadi di bulan Mei, walaupun 48 hari tapi muka air tanah dan juga saluran masih tinggi. Ini tergambar dari grafik di sebelah. Nah, capaian dari kegiatan itu kita akan mensubmit mungkin insya Allah di bulan Februari ini ke jurnal reputasi tinggi. Judulnya adalah Pit Hydrological Properties and Vulnerability to Fire. Untuk yang kegiatan kedua, ini PI-nya adalah Pak Setiono Haryadi. Kegiatannya bertujuan untuk mengidentifikasi laju dekomposisi CO2 sebagai fungsi dari TMA, tinggi muka air tanah, dan juga kematangan gambut. Kemudian untuk mengevaluasi pengaruh penambahan pupuk dan kapur terhadap laju dekomposisi CO2 di lahan gambut. Lokasinya sama di KHG Sibunai Sibumbung, Kayu Agung. Anggaran riset yang telah digunakan adalah 100 juta. Untuk kegiatan di lab yaitu ada uji emosi CO2 pada sampel tanah gambut dengan kematangan hemik yaitu sedang dan saprik yang sudah matang di perkebunan sawit dengan 4 perlakuan kedalaman di 0, 30, 60, dan 90 cm. Kemudian juga dilakukan pengukuran harian CO2 flux menggunakan IRGA atau Infrared Gas Analyzer. Untuk field kerjaan lapang, kita lakukan uji emisi CO2 pada tanah gambut di perkebunan sawit dengan variasi pelakuan pemberian pupuk, dolomit, dan jarak aplikasi terhadap pohon sawit. Untuk deswork-nya adalah analisis data, kemudian penyusunan draft KTI. Insya Allah juga di bulan-bulan ini bisa kita submit. Nah, untuk yang ketiga, ini ada kegiatan pengembangan sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam. Itu PI-nya Pak Adang Hamdani dari BPSI Agroklimat dan Hidrologi, Kementerian Pertanian. Anggotanya Pak Setiono Haryadi dan saya. Tujuannya adalah penerapan model neraca air untuk perencanaan penentuan komoditas dan waktu tanam, komoditas padi, jagung, dan kedelai, serta pengembangan aplikasi sistem informasi adaptif untuk perencanaan tanam berbasis web GIS skala nasional. Ini contoh tampilan website yang sudah bisa diakses dari kegiatan 2024. Metode DESWORK adalah analisis data dan pengembangan model neraca air untuk agroekosistem sawah irigasi, lahan kering, dan rawa. Kemudian juga ada pemrograman aplikasi dan pelatihan internal untuk updating dan pemeliharaan aplikasi. Survei lapangan sudah kita lakukan untuk validasi hasil pemodelan. Capaian yang didapat dari kegiatan ini ada aplikasi sistem informasi web GIS di alamat siaptanam.bsipkementan.id.
Hak cipta adalah perangkat lunak yang terbit 30 Juli 2024. Anggaran riset yang disediakan 250 juta rupiah. Kemudian nih kegiatan yang keempat di tahun lalu adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan berketahanan iklim. Ini kerjasama antara Perhimpi dengan Kementan dan juga anggota riset dari Keris kami, Ibu Popi Rezeki Ningrum. Tujuannya untuk mendimenasikan strategi dan langkah operasional pembangunan berketahanan iklim, kemudian meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kemudian menghimpun dan pertukaran informasi terkait pembangunan berketahanan iklim di sektor pertanian. Budget yang digunakan adalah 500 juta rupiah. Lokasi di seluruh Indonesia pada daerah sentra produksi yang rentan terhadap perubahan iklim. Metode dengan ada diseminasi, kemudian penguatan kapasitas SDM, dan penyusunan database. Untuk mitra kerjasama ada Pemda, kemudian lembaga penelitian, dalam hal ini BRIN, perguruan tinggi, ada IPB, UGM, Unpad, dan himpunan profesi, Perhimpi, Peragi, Perhepi, HITI, MKTI, Masyarakat Hidrologi Indonesia, Perteta, serta pelaku usaha. Capaian yang didapat dari kegiatannya terdiseminasinya strategi dan langkah operasional pembangunan berketahanan iklim di sektor pertanian, menguatnya kapasitas sumber daya manusia, kemudian terhimpunnya informasi terkait pembangunan berketahanan iklim di sektor pertanian. Kemudian yang kegiatan kelima adalah kegiatan IAW CCM Asia, Developing Integrated Agriculture Waste Carbon Capture Model for Mitigation of Greenhouse Gas Emission in Rice Production in Asia. Itu PI-nya adalah Profesor Husnul Arif dari IPB. Anggotanya salah satunya adalah Bu Reskiana Saifuddin dari Keris PSDA Pertanian. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan limbah pertanian dan makanan untuk pembuatan kompos dan transportasi menjadi produk yang akan meningkatkan penangkapan dan pemanfaatan karbon, serta pengurangan karbon dan GRK melalui penerapan azola dan irigasi AWD dan juga SRI. Lokasinya di Bogor. Mitra kerjasamanya adalah biotek dari Thailand, kemudian Meiji University, dan juga lembaga riset dari Laos. Biayanya adalah 600 juta. Jadi pelaksanaan kegiatan untuk di 2024 itu adalah identifikasi proses, kemudian di 2025 proses optimisasi, dan 2006 adalah untuk kontrol proses. Jadi ada sub-sub kegiatan, ada instalasi sensor yang sudah dilakukan tahun kemarin, kemudian juga mengembangkan neural network identification. Nanti di tahun 2005 ada kalibrasi dan validasi, evaluasi, dan pengembangan model optimasi. Dan berikutnya adalah desain irigasi dan drainase untuk SRI dan juga AWD, dan aplikasi pada skala yang besar. Ini ada dua kegiatan mencakup dari aspek limbah pertanian dan juga karbon dan gas rumah kaca. Ada survei, ada tes di lapangan, kemudian aplikasi pemupukan, kemudian ada analisa. Dan untuk karbon juga ada survei, kemudian ada aplikasi dengan teknik irigasi yang hemat air, dan analisis lanjutan. Ini di kegiatan 2004, jadi ada instalasi automated closed chamber design untuk monitoring gas rumah kaca oleh tim dari Jepang. Kemudian ada percobaan sistem AWD atau SRI, ada level air yang berbeda di plot percobaan. Kemudian ini yang rencana ke depan,
ini adalah penyusunan master plan untuk pengembangan kawasan sentra produksi pangan pada rencana cetak sawah 1 juta hektar. Jadi di lokasi di Kabupaten Merauke, metodenya adalah ada survei tanah, sumber daya lahan pertanian, kemudian juga karakteristik hidrologi Sungai Digul yang kita akan coba manfaatkan untuk sistem irigasinya, ketersediaan air tanah juga perlu identifikasi karena ini akan digunakan untuk penggunaan air minum dan juga kebutuhan domestik untuk nanti menempatkan pegawai dari Brigade Pangan. Kemudian survei topografi, ada foto udara menggunakan drone, ada sosial ekonomi pertanian. Untuk analisanya ada spot height dan kontur. Nanti akan kita gunakan teknologi terkini menggunakan 3D plotter analysis. Jadi lebih banyak kita menggunakan analisa dashboard karena kalau survei lapangan untuk lahan 1 juta hektar mungkin 1 tahun juga tidak akan selesai, sehingga akan kita gunakan pendekatan dengan dashboard, tapi menggunakan juga data nanti verifikasi di lapang dengan memasang alat GPS geodetik. Kemudian ada analisis ketersediaan air, tutupan lahan, raca air, desain petak sawah, desain tata air makro dan mikro, serta desain site plan untuk infrastruktur pertanian modern. Pada kawasan kita bagi ada 100.000 hektar, 10.000 hektar, 1.000 hektar, dan 200 hektar. Jadi mitra kerjasama ada BSIP SDLP, Ditjen PSP, Ditjen Lahan dan Air Kementerian, Ditjen SDA PU, BUMN Agrinas. BUMN Agrinas ini BUMN yang baru di SK-kan oleh Pak Prabowo untuk nanti menangani pengembangan lahan sawah 1 juta hektar di Merauke. Jadi besok hari Jumat akan dibahas, kami diminta untuk menyusun tornya dan menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan master plan ini, serta juga time schedule-nya. Nah, diharap nanti mungkin ada teman-teman dari Kerislan yang terkait, seperti ketersediaan air tanah dari timnya Pak Fajar, mungkin kita harapkan nanti bisa terlibat dalam kegiatan ini. Ini gambaran saja untuk Bapak Ibu semua tentang karakteristik lahan di lokasi 1 juta hektar di Kabupaten Merauke. Jadi ada 100.000 hektar tersebar di 8 distrik. Kemudian memang topografinya datar dan ketinggian dekat laut. Nah, ini kami sebetulnya sudah menyusun, kebetulan saya sebagai anggota tim penyusunan buku blueprint dari Kementerian Pertanian, kita sudah membagi calon daerah irigasi rawa. Ada 5 daerah irigasi rawa yang kita susun berdasarkan batas-batas hidrologi sungai-sungai yang ada di Merauke. Nah, nanti dari sana kita pecah menjadi kawasan yang namanya kita sebut klaster yang luasnya sekitar 10.000 hektar. Klaster ini diantara dibatasi oleh 2 saluran sekunder. Sehingga nanti desain site plan, kemudian desain kebutuhan RMU, rice milling unit, kemudian traktor dan sebagainya, termasuk jalan usaha tani, kita akan desain untuk masing-masing level tadi untuk 100.000, 10.000, 1.000 dan 200 hektar. Ini desain sementara dari yang kita buat, yang kita susun di blueprint Kementan. Jadi nanti kita akan verifikasi desain ini apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapang. Nanti setelah adanya survei lapang dan juga kajian analisis dari citra satelit dan juga citra drone yang akan kita laksanakan saat di lapangan. Yang kedua adalah prototip pintu air tabak pipa otomatis terintegrasi sensor muka air berbasis LoRa. Jadi ini juga akan kita lakukan di Merauke. Jadi ada kerjaannya dashboard perakitan pintu tabak pipa otomatis, sensor muka air, dan juga sistem telemetrik berbasis LoRa, long range. Kemudian untuk pekerjaan lapangnya ada instalasi pintu air pada demplot 10 hektar. Ada pengamatan dan juga evaluasi dan penyempurnaan prototipe sistem irigasi. Mitra kerjasamanya ada dari Agrinas dan juga PT Agro Indo Mandiri. Capaian dari kegiatan ini adalah kita akan mengajukan paten yang kita akan usulkan budget sekitar 350 juta.
Ini gambaran untuk sistem irigasi yang akan kita terapkan di Demplot Merauke untuk luasan 10 hektar. Jadi ada pintu yang terbuat dari paralon, tidak kita menggunakan pintu dari besi ataupun kayu. Nanti sehingga buka tutupnya akan otomatis menggunakan pintu sahabat pita otomatis yang sudah kita patenkan di tahun 2023 kalau tidak salah. Jadi sistemnya adalah ada aktivator yang bisa mengangkat pintu yang bisa menutup atau membuka air yang mengalir lewat pipa paralon berdiameter 8 atau 10 inci. Nah, nanti untuk mengaktifkan pintu ini akan tergantung daripada sensor pelampung yang akan menentukan ketinggian 5 cm untuk menyetop pembukaan pintu dan minus 20 cm untuk membuka. Jadi ini kita terapkan konsep irigasi hemat air atau namanya AWD, Alternate Wetting and Drying, yang dikonsepkan oleh IRI. Jadi di sini ada sistem LoRa, kita sudah punya desainnya, dan sedang kita akan merakit setelah adanya anggaran dari MITA untuk nanti diaplikasikan di lapangan. Yang terakhir ini ada rencana untuk kerjasama dengan Pemprov Kalsel mengenai survei, investigasi, dan desain cetak sawah seluas 25.000 hektar di Provinsi Kalimantan Selatan. Itu rencananya di lokasi Kabupaten Tabin. Nanti survei yang akan kita lakukan, survei tanah dan sumber daya lahan pertanian, karakteristik hidrologi sumber daya air dari air permukaan, topografi, dan juga foto udara. Analisis dan desain ada kontur, potensi ketersediaan air, desain tata air makro dan mikro, dan desain petak cetak sawah. Mitra kerjasama adalah dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalsel. Saat ini kita sedang menyusun untuk dokumen kerjasama dan juga MOU-nya. Insya Allah nanti bulan Maret bisa kita mulai. Budget masih sedang dalam perhitungan. Mungkin demikian Pak Kapus, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparannya. Saya pikir tim ini memang salah satu yang sangat strategis hari ini. Karena hari ini kita lebih banyak apa program pemerintahan memperkuat pangan ya. Dan pangan ini memang jadi andalan pemerintah dan sebenarnya kita bisa bermain di situ tentang kesejahteraan air dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman di KL lain yang remote sensing ataupun yang di KL Pak Agustia mungkin ya sensor-sensor mungkin bisa juga mungkin bisa disupport ya untuk Yep. ini salah satu juga salah satu memang kita bisa angkat nih ilmu tentang hutan ini. Baik, terima kasih. Hanya mungkin di tempatnya Pak Budi itu masih sedikit orangnya ya kalau ada Iya pemilihan Pak, yang baru. makanya perlu harus nanti Nanti support nggak Pak ada dari lagi. teman-teman lain Pak. Kita Sepertinya sedikit. perlu ada yang tenaga muda ya. Nanti kita. Siap, siap Pak. Nanti kita Baik, bermitra dengan teman-teman lain. baik. Terima kasih Pak Budi. Kita lanjut ya. Pak Trianto mungkin ya. Silakan Pak Trianto. Oh, saya yang ini ya. Bentar. Pak Trianto yang prioritasnya. Ya aja Pak, Ya, soalnya ada perubahan Pak. saya di sini. Lama ya. Ini saya tadi internetnya agak ini ya, terlempar-lempar. Udah muncul belum? Yang Lama ya? share Oh, lama ya. Ah, Pak Sudah Luki. muncul, Pak. ya, Sudah Saya muncul yang ulang share di saya aja karena ada besar ini. penambahan tadi dari anggota Ya. tim. oh gitu. Mau Pak Iya. Yanto? Mm-mm. Biar Pak Luki Oh ya nggak udah repot, silakan. masa kapus nge-share kasih. Nggak apa-apa. Ya silakan kalau mau dari saya. Enggak, saya sih ini internetnya agak ini takutnya putus itu. Ini Silakan. sudah terlihat Pak. Belum masih jalan. Belum, Pak. Nah, ya Jelas udah. sekarang. Saya sekarang. Silakan. Ya, Ya. silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kapus Ris Limnologi dan Sumber Daya Air, Bapak Ibu pimpinan kelompok riset dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya menyampaikan kegiatan kami yang sedang dan sudah berjalan di tahun 2024 dan yang mungkin nanti di tahun 2025. Kami dari kelompok riset produktivitas ekosistem perairan darat, ya, ada 19 anggota tim kami yang terdiri dari peneliti ahli utama itu ada 7 orang, peneliti ahli media ada 3 orang, peneliti ahli yang muda ada 2 orang, peneliti ahli pertama ada 3 orang, dan perekayasa media 1 orang, perekayasa pertama 3 orang, dan tugas belajar 3 orang. Nah, untuk kegiatan tahun 2024, alhamdulillah dari segi aktivitas kelompok riset anggota itu hampir 30-50% terlibat di beberapa kegiatan, dan anggota tim yang lainnya itu dari non kelompok riset, Pak. Jadi artinya bahwa kelompok riset kami sudah mulai berkolaborasi dengan kelompok riset lain. Nah, ini kegiatan kami tahun 2024 yang merupakan kegiatan sejak tahun 2020 dari kegiatan LPDP Rispro Invitasi dengan judul Kontinuitas Produksi Sidat sebagai Ikan Migrasi di Danau dan Sungai Poso, Sulawesi Tengah untuk menunjang ketahanan pangan. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan sidat secara holistik dari seluruh aspek ekosistem dan aspek penangkapan, serta karena ini programnya ada di Indonesian Smart System, kami juga menyiapkan sistem monitoring migrasi sidat untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, sistem monitoring ini pada awal tahun ini akan dipasang di Danau Poso, yaitu berbasis hidroakustik. Kegiatan kami bekerja sama dengan institusi dari PT Poso Energi, LSM Mosin Tuwu, Pemda Kabupaten Poso, Universitas Tadulako, dan SDI KKP. Untuk dananya sendiri tahun 2024 sekitar 739 juta. Kurang lebih seperti ini kegiatannya. Dan untuk non kelompok riset ini kami ada sekitar 5 orang, dan 2 diantaranya itu dari pusris lain, yaitu dari pusat sains data dan pusat pusat konservasi sumber daya perairan darat dan perairan laut serta pusat perikanan. Kemudian ini kegiatan dari Rumah Program Danau Prioritas diketuai oleh Ibu Syaroma Nasution dengan judul Penentuan Sistem Zonasi Konservasi dalam Pengelolaan Ikan Endemik Bili Mista Colectus Padangensis untuk mendukung DSS di Danau Singkarak. Dari segi keterlibatan anggota tim ada 2 orang yang terlibat di kegiatan ini, sementara ada 5 orang dari non-Kelris dengan dana 90 juta, lokasinya ada di Danau Singkarak. Capaiannya terdiri dari kekayaan intelektual, ada hak cipta berupa peta distribusi sebaran sidat dan peta kondisi spasial habitat dari si ikan, bukan sidat, ikan bili ini. Untuk mitranya ada Pemda Kabupaten Solok dan Tanah Datar mungkin ya, serta perguruan tinggi dan KKP. Kemudian ini dari Ibu Sekar Larasati, beliau ikut serta dalam kegiatan di rumah program ORHL, ya. Tapi dari keterlibatan anggota tim, Bu Sekar Larasati ini berkolaborasi dengan 3 orang kelompok riset kami, sehingga saya kira ini merupakan juga salah satu kegiatan yang sudah bisa berkolaborasi lagi dengan kegiatan dari kelompok riset lain dan di pusat riset yang berbeda dengan kita. Dananya mencapai 146 juta dengan mitra dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, saya kira untuk kegiatannya ini adalah berupa kajian genomik ikan lokal terancam punah balasak. Balasak ini ikan yang ada di sungai yang biasanya digunakan untuk ikan hias. Kemudian ini dari Ibu
Sekar Larasati juga, beliau ikut terlibat di kegiatan pusat riset dari ORHL ya, pusat risetnya saya lupa, mungkin perikanan. Beliau juga berkolaborasi dengan anggota tim kami, Ibu Dwi Febrianti dan Mei R. Widoretno. Sementara untuk kelompok anggota tim yang lain itu dari pusat riset lain dan dari kelompok riset lain. Dananya sekitar Rp117.847.000. Dengan capaian itu, ini karena mengikuti dengan pusat riset yang ada di perikanan dan ORHL ya, capaiannya itu berupa 32 spesimen ikan batak, kemudian 90 sekuen parsial DNA, dan diantaranya ada 1 draft whole genome sekuen N. sumatranus, 1 draft publikasi. Nah, ini memang Bu Sekar Larasati ini salah satu anggota tim kami yang produktif, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau juga terlibat lagi di tempat lain. Kalau di tempat sendiri Bu Sekar Larasati ini mungkin dulu sudah ya. Kalau tahun ini dia berkontribusi di tempat lain. Nah, ini sama beliau juga mengajak tim kami, ada Mbak Dwi Febrianti dan Mei, serta dari ini Dian Oktaviani dari tempat kita apa bukan ya? Mungkin beda ya, bukan Dian Oktaviani Mbak DO itu. Kegiatannya adalah Indonesian Marine Ornamental Fish in New Paradigm, Indonesian Mantap ini judulnya, tapi saya kira dari segi pengembangan keahliannya yaitu adalah tentang kajian DNA untuk mengidentifikasi ikan-ikan berpotensi sebagai ikan hias di Indonesia. Untuk capaiannya sendiri juga saya kira ini mengikuti capaian dari yang ditargetkan oleh ORHL yang biasanya berupa DNA sequencing dan informasi-informasi genetik lainnya. Nah, untuk kegiatan ini Bu Sekar Larasati dan teman-temannya berkolaborasi dengan CV Cahaya Baru, ini serta Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves. Nah, ya, dananya sekitar 150 juta, lokasinya di Jakarta, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, dan sekitarnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kami pada tahun 2024 juga, 2024 akhir ya, membuat suatu pusat kolaborasi riset dengan Universitas Haluoleo dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Ya. Anggota Kerlis kami yang terlibat cukup banyak di sini, hampir sekitar 8 orang. Kemudian dari non-Kerlis itu ada Profesor Cynthia Heni dan Ivana Yuniarti, serta tim UHO. Jadi saya kira ini suatu bentuk kolaborasi yang sudah kami bangun bersama pada kegiatan penguatan tata kelola ekosistem rawa di kawasan Walase berbasis sains dan teknologi. Ya. Untuk capaiannya itu ada peta pemanfaatan rawa Molara, ini salah satu rawa yang dijadikan sebagai exercise dalam pengelolaan rawa yang ada di Kendari. Kemudian sosialisasi ekosistem rawa di Kabupaten Konawe, FGD tentang tata kelola ekosistem rawa di kawasan Walase dengan tema kebijakan dan regulasi pengelolaan ekosistem rawa. Ya. Dananya sekitar 200 juta dengan mitra Taman Nasional Rawa Aupa, Pemda Provinsi Sulteng, dan BKP Kendari. Nah, ini masih dalam tahap evaluasi tahun berikutnya karena yang kami rencanakan ada 3 tahun. Jadi mudah-mudahan tahun kedua masih bisa lolos lagi dan kami bisa melanjutkan kegiatan ini karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana limnologi tidak hanya bicara sungai dan danau tapi juga rawa. Waktu itu saya juga berdiskusi dengan Pak Budi Kartiwa ya untuk mencari informasi tentang peta sebaran rawa yang sudah dibuat oleh Deptan. Nah, ini rupanya juga jadi dasar kami untuk nantinya
melakukan kajian-kajian atau pendataan tentang ekosistem rawa yang ada di Sulawesi, karena ini kami memfokuskan di wilayah Walasea, nanti tidak hanya Sulawesi, nanti masuk ke Maluku dan Halmahera, serta sebagian di NTB dan NTT pada tahun berikutnya kalau nanti lolos seleksi lagi. Baik, kemudian, nah ini salah satu kegiatan kami dari Ibu Dr. Livia Rosila Tanjung, ya, judul kegiatannya Bioprospeksi Ekstrak Tumbuhan Moli Asistasia sebagai adjustment yang aman dan murah untuk terapi kanker. Nah, untuk kegiatan ini karena spesifik, jadi Bu Livia berkolaborasi dengan rekan-rekannya dari tempat lain, ya. Untuk dananya sekitar 270 juta. Ini adalah kegiatan RIM gelombang 3 yang akan berakhir di 2025. Capaiannya berupa 1 buah paten dan KTI yang masih dalam draft. Ya, jadi tujuannya dari kegiatan ini nanti adalah menghasilkan bioprospek sebagai adjuvan terapi kanker pengganti kemoterapi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menghasilkan sesuai yang direncanakan karena sangat penting sekali untuk pengobatan kanker. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini kegiatan sebenarnya dari Ibu Awalina, ya. Tapi kami dari PI-nya Pak Nofdianto itu masuk dalam timnya di kegiatan teknologi cost effective photobioreaktor penghasil biomasa spirulina berkualitas tinggi dan higienis sebagai bahan baku produk pangan hasil laut. Nah, Pak Nofdianto ini berkontribusi dengan pengembangan teknologi kultur masal mikroalga dan model tower photobioreaktor teknologi kultur biofilm menggunakan kain belacu sebagai substrat. Pak Nofdianto dalam hal ini berkolaborasi dengan Pak Gunawan. Jadi, dan untuk anggota non-kerisnya adalah Bu Awalina dan timnya. Saya tidak mendapat informasi anggota timnya siapa saja. Untuk dananya sekitar 135 juta, capaian pada tahun 2024 ini berupa paten 1. Untuk mitranya dari PT Alga Bioteknologi Indonesia dan ini Semarang mungkin, ya, PT Intraco Agroindustri. Jalan. Ya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga bahwa tahun 2025 saya nggak tahu apakah nanti ini bisa diklaim sebagai kegiatan dengan limnologi karena ini MLI dan DLH, ya. MLI ini Masyarakat Limnologi Indonesia. Di situ kepalanya Pak Luki. Judulnya Tata Kelola Penanganan Sampah di Bantaran Sungai di Kabupaten Sukabumi berbasis komunitas masyarakat. Ketua timnya saya sendiri. Ini adalah kegiatan inovasi pendanaan pembangunan kompetitif hibah kompetitif Jabar, ya. Untuk anggota Kertis kami yang terlibat ada 3 orang, yaitu saya, Sutrisno, dan Ira Hardiana. Sementara dari non-Kertis ini lumayan banyak, ya Bapak Ibu, jadi mungkin hampir 70%-nya adalah dari non-Kertis. Dana yang dialokasikan 167 juta, lokasinya di Kabupaten Sukabumi di Das Cimandiri. Jadi nanti ini gambar yang sebelah kiri bawah saat validasi dari tim DLH Provinsi Jawa Barat untuk melihat kesiapan kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk mitranya tentu saja jadi akhirnya adalah DLH Provinsi Jabar dan DLH Kabupaten Sukabumi serta OPD terkait lainnya di Kabupaten Sukabumi. Untuk kegiatannya secara garis besar adalah kami akan mencoba menangani sampah yang masuk di Sungai Cimandiri. Kemudian sampah tersebut akan dipilah-pilah mana yang organik dan non-organik. Yang organik akan dijadikan sebagai media pemeliharaan maggot dan cacing tanah. Nah, kemudian cacing tanah dan maggot ini akan digunakan untuk pakan pada pemeliharaan ikan lele atau ikan nila. Nah, di sini ada estimasi pendapatan dari kegiatan ini sekitar 50 juta per tahun dalam satu kelompok. Jadi inilah yang mungkin menarik pihak hibah kompetitif DLH Provinsi mendanai kegiatan kami karena kami sudah, ya, memberanikan diri memberikan informasi tentang output dari nilai ekonomi kegiatan tersebut.
Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya juga dapat kegiatan di tahun 2025 dengan rim ekspedisi budaya di Papua, yaitu di Teluk Jauteva. Tapi karena ini cuma saya sendiri, jadi tidak masukkan. Saya berkolaborasi dengan rekan di Uncen, ya, dengan Bapak Dr. Yunus Paulangan. Saya belum coba membuat slide-nya, tapi paling tidak seperti itu informasinya. Dengan dana yang kami peroleh 150 juta, saat ini dalam proses tanda tangan kontrak dan pembuatan clearance etik. Nah, Bapak Ibu, karena di slide terakhir Pak Luki menyarankan atau memohon informasi tentang kira-kira apa yang bisa dilakukan antar Perdis, ya, kolaborasinya. Nah, ini kami menyampaikan bahwa kelompok riset kami itu ruang lingkupnya adalah kajian tentang komponen faktor biotik, abiotik, dan interaksinya yang ada di perairan darat. Kemudian nomor 2, kita akan mengkaji tentang produktivitas perairan, ya, ini adalah siklus energi, fitoplankton, faktor penunjang rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, dan sebagainya. Yang ketiga tentang biodiversitas perairan darat, ya, ini nilai dari endemiknya, nilai migratory spesiesnya atau invasi spesies, serta economic value-nya. Yang keempat, dampak antropogenik terhadap ekosistem perairan darat dan biotanya, dan yang kelima, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan biota perairan darat. Nah, untuk programnya sendiri kami sudah mencanangkan ada 3 program yang harus kami coba kawal, sehingga nanti kegiatan-kegiatan riset kami itu bisa mengisi 3 poin program yang sudah kami sepakati. Nah, ini saya coba-coba melakukan pemetaan. Tadi Pak Luki juga di slide terakhirnya menyampaikan tentang informasi kolaborasi yang bisa saja dilakukan. Ini dengan alat bantu Copilot 2025, ya. Saya coba bahwa kemungkinan ada 7 tema yang bisa kita kerjakan bersama, di mana diantaranya 3 hal atau 3 poin itu kelompok riset kami bisa berkontribusi di kegiatan yang bisa nanti dikolaborasikan dengan seluruh Kernis di Pusat Riset Limnologi. 7-nya ini nanti Bapak Ibu bisa baca, ya, saya kira ini karena dikasih waktu cuma 15 menit, sementara slide-nya ada 30, ini baru slide ke-12 ini. Bapak Ibu, ini dulu ada kegiatan DDR, saya lupa kepanjangannya kalau nggak salah, Drive Demand Research, ya, dari Kedeputian IPK. Ini Pak Iwan Rizwansa mencoba membuat semacam diagram, ya, tentang konektivitas antara hulu dan hilir, waktu itu kaitannya dengan wilayah pesisir. Saya kira kalau kita nanti berkolaborasi dengan skema ini juga bisa, di mana ini contohnya waktu itu di Kabupaten Sukabumi, pemersatunya bukan pemersatu bangsa, ya, tapi pemersatu riset ini adalah Sidar. Mungkin nanti biota lain, ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita bisa berembuk nih para ketua Kerris, bagaimana membuat satu program bersama agar salah satu biota yang menjadi andalan di suatu daerah itu tetap ada, terus lingkungannya tetap eksis, informasi-informasi kajian tentang hal-hal yang menunjang ke arah riset juga bisa kita kerjakan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada rekan-rekan dari tim Kerris Produktivitas Perairan Darat yang sudah bekerja keras. Work hard, dream big, and stay positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Triarto, sangat komprehensif, ya, tadi, dan terima kasih masukannya, apa namanya, beberapa catatan untuk potensi kolaborasi, ya, antar Kelris, ya, tadi sudah dipetakan, ya. Memang mudah-mudahan seperti itu, ya, kita ke depannya tidak hanya satu kita aja, tapi kita bahkan mungkin lintas wilayah pun nggak masalah gitu. Tapi ada catatan mungkin tadi kan tentang rawa, itu sebenarnya itu juga menarik kalau kita angkat ke secara nasional, ya kan, tentang apa, rawa, tentang kondisi rawa, ekosistem rawa, itu juga mungkin salah satu ya, poin yang bisa kita nanti coba diskusikan lebih banyak lagi. Ya, intinya mungkin saya sih ingin, yang saya sampaikan tadi, kegiatan besar itu
kalau menyimak dari Pak Kepala kan disampaikan bahwa kegiatan yang memang tidak bisa dilakukan oleh eh, apa namanya riset yang misalnya di daerah atau di kampus. Katakanlah ya, secara opening apa Undip tuh ya banyaknya di opening, misalkan UI yang banyak di Jabodetabek. Nah kalau kita kan semua gitu, kita harus bisa semua apa entah itu di sebaran rawa atau lahan gambut, tapi kita bisa bikin suatu kegiatan yang nasional. Itu mungkin nanti kita cek sama-sama bisa mencari diskusi. Tapi menarik tadi nama-namanya pada disingkat-singkat ya. Jadi kita berpikir siapa siapa gitu ya. Ya, Pak. Ya, Itu singkatan sendiri dari ketua KRD yang tahu. itu akronim dari nama, Pak. Cuman Oh karena iya iya, jadi saya Kreatif, pakai Pak. singkatan. itu ada baku aturannya. Oh ya, Pak, satu lagi, Baik, Pak. Kemarin saya mumpung ada Pak Heru ini ya mengenai silakan. teknologi modifikasi cuaca, Pak. Apa nanti pas diskusi aja? Masih ada satu lagi kan ya? Nanti Oke, lah siap. sekalian ya, biar Pak Heru Ya, dulu ya. iya betul, Pak. Aduh, Ya ini Pak silakan Heru. Pak Heru. Monggo Pak. Terima kasih Pak Luki atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman pusat riset, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan yang sudah sedang dan akan kami lakukan di kelompok riset TMC ya. Anggota kami ada 7 orang, Di Sleso Pak Heru. sudah ya? Boleh di Sleso Pak Heru dibesarin. Sudah ini? Belum anu ya? Ah ya udah. Sudah. Oke. Oke, iya. Silakan. Jadi ada 7 orang. Tapi maaf Pak, kalau bisa suaranya agak lebih besar dikit Iya. Pak Heru. Oh gitu, Ya, kurang-kurang dekat berarti ya. kurang Oke, dekat. terima Pak. kasih. Kasih. Saya deketin laptopnya. Jadi anggota kami ada 7 orang. Ini termasuk 2 orang yang baru ya, nomor 6 dan 7 cukup baru di tim kami, sehingga kami perlu juga memberikan masukan-masukan dan training kepada teman Moktiono dan Ricky yang dulunya ada di Pusyantek. Nah, kelompok riset kami ini, karena ini sekarang Pak Luki mencanangkan kolaborasi ya. Jadi sebenarnya kelompok riset kami itu untuk menjawab dari amanah Undang-Undang Sumber Daya Air ya nomor 17 tahun 2019. Di situ salah satu dikatakan bahwa peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air antara lain melalui modifikasi cuaca dan pembangunan sarana prasarana sumber daya air. Jadi kalimat modifikasi cuaca itu sudah masuk di Undang-Undang Sumber Daya Air. Lalu di dalam penjelasannya itu, khususnya di item D, itu bahwa pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk mempercepat proses turunnya hujan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. Jadi ini semua tercantum di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air beserta penjelasannya, sehingga karena sekarang ini memang TMC ini juga sudah ada juga di BMKG, kita ingin bahwa di BRIN ini tetap bisa melestarikan ya teknologi yang merupakan hasil karya dari BRIN dalam hal ini BPPT waktu itu ya, supaya tetap lestari dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, ini juga ruang lingkup bidang kami itu bisa mencakup masalah meteorologi dan klimatologi, itu sudah ada fisika awan, ada juga aerosol dan kajiannya mengenai aerosol dan cloud condensation nuclei, ada warm and cold cloud, ada dan lain-lain juga. Ada juga masalah hidrologi dan lingkungan, itu menyangkut masalah evaluasi hasil kegiatan TMC, lalu juga evaluasi lingkungan dari kegiatan TMC. Dan juga menyangkut masalah desain teknik, itu kajian bahan semai maupun kajian instrumentasi dan mekanisasi penyemaian awan dalam hal ini. Dan lain sebagainya, cukup banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami memulai awal itu, kami diminta oleh perusahaan swasta, yaitu Borneo Indobara, untuk membuat semacam proposal kegiatan bersama dengan PT Reka Cuaca Indonesia bersama PT Borneo Indobara
yaitu pengembangan teknologi pengurangan curah hujan dengan teknologi sistem semai awan berbasis bahan bakar batu bara. Yang selama ini kita memakai dengan LPG, pihak PT Purnirbara, ini salah satu anak perusahaan dari Sinarmas, ingin LPG ini diganti dengan batu bara. Namun demikian mereka memang penerapannya masih dikaji. Dari tahun 2023 proposal sudah kita siapkan, namun penganggarannya kelihatannya masih harus menunggu ya. Sehingga sampai sekarang ini belum kita lakukan, tapi proposal sudah kita buat dan sudah selesai dalam hal ini. Yang kedua, itu kita diminta juga mensupervisi pembentukan divisi teknologi modifikasi cuaca di PT Smart Aviation di tahun 2023. Jadi ini menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Trihandoko, bahwa karena TMC ini sudah cukup lama dikembangkan di Indonesia, sudah mulai dihilirisasi. Dan waktu itu kami diminta ada salah satu PT namanya Smart Aviation yang sekarang sudah melayani user ya dengan cukup banyak pesawat ya yang dipunyai untuk melakukan kegiatan hujan buatan. Nah, tujuannya memang penyiapan peralatan baik itu sistem flare maupun sistem powder ya untuk kegiatan TMC, dan juga penyiapan sumber daya manusia pelaksana TMC. Jadi kita mendidik anak-anak muda yang masih pure lulusan perguruan tinggi, kita rekrut dan menjadi kita kasih pengetahuan tentang TMC maupun juga penerbangannya juga pada saat menjadi flight scientist ya. Jadi mereka cukup banyak kita didik di PT Smart Aviation ini. Dan kami juga diminta mensupervisi, ada SK-nya juga, pendampingan pada saat mereka melakukan pelayanan di lapangan dalam hal ini. Kita mendidik mereka bagaimana melakukan prediksi cuaca harian ya di lapangan. Untuk hari ini misalnya apakah ada peluang untuk dilakukan penerbangan untuk penyemaian awan, dan juga bagaimana memilih awan dan sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan pada saat nanti kegiatan supervisi ini selesai. Ini seperti ini, kami terbang sama-sama dengan para yang muda-muda ini, mendidik mereka bersama pilot, memilih awan, bagaimana cara menyemai yang baik, sehingga nanti pada saat mereka bekerja sendiri, mereka sudah bisa dilepas. Ini generasi-generasi muda yang belajar TMC yang baru, lulusan dari ITB, IPB, Gajah Mada, yang sekarang ini sudah dipunyai oleh teman-teman Smart Aviation. Kami juga di kelas melakukan training kepada mereka. Lalu juga kita diminta untuk menyiapkan oleh teman-teman dari PT Reka Cuaca Indonesia Forte, itu juga jadi selama ini kalau kita lihat, kalau tambang itu ada hujan, itu sistem eksplorasinya berhenti total ya. Sehingga tambang itu akan rugi besar karena mereka harus sudah mengeluarkan budget untuk penyewaan alat berat, lalu juga SDM-nya dan sebagainya. Sehingga mereka pihak tambang ini minta dilakukan kegiatan teknologi cuaca untuk pengurangan hujan di area tambang. Nah, kami juga mendidik teman-teman dari Forte, RCI Forte, dan juga mendampingi pada saat mereka di lapangan. Ini mereka masih muda, ini juga dari IPB, lalu juga dari ITB ya, yang kita dampingi ini pada saat kita melakukan supervisi di lapangan ya, pada saat penerapan di lapangan. Ini di sebelah kanan, ini contoh salah satu bagaimana kita cara kami untuk melakukan pengurangan curah hujan ya, yang dilakukan teman-teman Forte, lalu kita dampingi ya dalam hal ini, yaitu dengan melepas inti-inti kondensasi ke suatu kawasan, sehingga terjadi kompetisi uap air, sehingga awan itu tidak terbentuk, atau kalau terbentuk dia akan buyar, sehingga akan mengurangi curah hujan, baik itu intensitasnya maupun durasinya.
saat ini kita juga baru melakukan pendampingan kepada PT namanya Jurumudi Aviation Indonesia. Jadi PT ini kepengen juga melakukan operasi teknologi emergensi cuaca. Mereka minta menyiapkan baik itu peralatan maupun dari aspek SDM. Sehingga kita memang melakukan training kepada para pegawai-pegawai baru yang direkrut oleh Jurumudi Aviation Indonesia ini untuk nantinya bisa menjadi tenaga ahli di PT Jurumudi Aviation Indonesia dalam melakukan kegiatan TMC. Ini sebelah kiri orang-orang yang kita didik, sebelah kanan ini Pak Luki ya pada saat memberikan pembukaan ya, sambutan pada saat pelaksanaan training di PT Jurumudi Aviation Indonesia. Lalu salah satu peneliti kami, mereka kami juga terlibat dengan kelompok riset yang lain, berupa Tukiat, itu penyusunan indeks status berkelanjutan Danau Batur di Provinsi Bali ya, untuk mendukung decision support sistem pengelolaan danau. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi danau, baik faktor fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, infrastruktur, maupun institusional pengelolaan danau. Lalu juga menyusun key performance indikator untuk indeks status danau berkelanjutan, menganalisis indeks penilaian berkelanjutan Danau Batur, dan menyusun skenario strategi pengelolaan Danau Batur berdasarkan hasil penyusunan indeks berkelanjutan. Ini kegiatan sudah selesai, capaiannya berupa perwarupa, jurnal internasional, namun sekarang masih dalam proses reviewer ya, jadi belum sampai diterima oleh jurnal tersebut. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa keluar. Lalu, ini outline kegiatannya Suaranya nggak ada ya? sudah saya sampaikan. Semakin Gimana Pak mengecil, Luki? Pak. Kecil ya? Coba agak volumenya digedein atau volume suara Pak Heru digedein, Pak. Nah, Iya, udah baik, 100, udah. udah Suaranya tadi 100% nih. Saya gedein 100% ini. Oke, Pak. Oke. Lalu pada saat kami melakukan supervisi dengan teman-teman Reka Cuaca, PT Reka Cuaca Forte bersama di Berokul, kita menjelipkan salah satu kajian ataupun penelitian, yaitu pengurangan partikel CCN ya, pengukuran partikel CCN di daerah tambang batubara di PT Berokul di tahun ini. Tujuannya adalah mengukur besar dan banyaknya partikel CCN di berbagai ketinggian di area tambang batubara di Berokul. Dan ini kemarin sudah saya buat laporan singkatnya sebenarnya. Lalu metodenya dengan pengukuran langsung menggunakan drone, dengan menggunakan juga peralatan particle counter. Ini semua dibiayai oleh teman-teman dari PT Reka Cuaca Indonesia Forte semuanya, baik dari segi akomodasi, transport, dan semua kebutuhan itu dibiayai oleh mereka. Jadi in-kind dalam hal ini. Ini drone yang kami pakai, ini juga teman-teman Forte dalam hal ini. Lalu peralatannya juga, ini menggunakan drone untuk mengukur dan hasilnya cukup bagus dari permukaan tanah, lalu di 25 meter, lalu di 50 meter, dan juga di 100 meter. Dan kami juga sekali mengukur yang di sampai 300 meter, tapi pencuri-curi karena perizinannya hanya sampai 120. Namun kami sempat juga sebenarnya mengukur sampai 300 meter, dan hasilnya cukup bagus. Itu mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan teman-teman Forte untuk mengintervensi ya, melepaskan bahan semai itu yang tadi melewati larutan yang dibakar tadi, itu ternyata semakin ketinggian, semakin besar butirnya, itu semakin banyak di angkasa. Jadi
Terus inti-inti kondensasi yang dihasilkan dari darat tadi, yang dibakar tadi, ternyata nyampe di sekitar awan lah, dasar awan dalam hal ini. Lalu di tahun 2002-2004 ini kita bisa mendapatkan empat tulisan ya di jurnal internasional. Lalu juga kita mendapatkan 1 paten, yaitu komposisi bahan semai kalsium hidroksida dalam pengurangan gas rumah kaca. Statusnya sudah publikasi ya. Lalu juga kami punya tugas di tahun 2024 itu mengawal produksi flare COSAT 1000 yang saat itu pada saat era BPPT itu dikerjasamakan dengan PT Pindad, karena sekarang Pusjatek BPPT sudah beralih ke BRIN, sehingga kerjasamanya itu harus diperbarui. Namun demikian Pindad sudah akan memproduksi 5.000 flare ya dalam hal ini, dan kami beberapa dari anggota tim kami sebagai inventornya ya, dan PT JMA yang kami sekarang ini sedang kami dampingi itu yang akan membeli 5.000 flare tadi ya. Dan nanti PT JMA ini akan menjadi distributor tunggal di dalam penyediaan flare di Indonesia dalam hal ini maupun kalau ada di luar juga membutuhkan. Nah, ini kegiatan ke depan. Nah, kegiatan ke depan ini kami juga minta didanai lagi, mereka juga bersedia, yaitu untuk pengembangan kajian bahan semai larutan. Namun yang kemarin itu menggunakan kalsium klorida, ini kita akan mencari bahan semai yang lebih baik lagi, supaya inti-inti kondensasi yang dihasilkan oleh ground particle generator namanya, itu hasilnya semakin banyak, sehingga mudah-mudahan semakin efektif. Tujuannya adalah pengembangan bahan semai TMC sistem ground base untuk pengurangan curah hujan. Ini arahnya nanti bisa diarahkan untuk di tambang maupun di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan dengan biaya agak murah gitu, tidak dengan pesawat gitu, untuk bisa mengurangi curah hujan. Lokasinya di workshop PT RC40 di daerah Sukabumi, lalu juga metodenya pengukuran langsung. Nanti harapan kita akan mendapatkan paper ya. Ini nanti Pak Sunu kami harapkan untuk menjadi PI-nya untuk papernya, dan paten itu nanti Pak Mahali kami minta untuk sebagai PI-nya ya. Lalu mitra kerjasamanya dengan PT RC40, karena RC40 ini yang membiayai in-kind di dalam kegiatan ini. Lalu juga ada juga teman-teman kita yang mendapatkan kemarin usulan proposalnya diterima, yaitu pembangunan model long short term memory LSTM untuk pengelolaan sumber daya air di Danau Rawapening, Jawa Tengah. PI-nya ini Dr. Tukiyat ya. Ini yang akan jalan di tahun 2025 ini. Tujuannya itu membangun model prediksi berbasis long short term memory, lalu juga menyediakan rupa sistem berbasis LSTM yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air di Danau Rawapening, lalu juga mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah internasional. Lokasinya di Danau Rawapening, metode model prediksi, LSTM model development, lalu capaiannya berupa perwarupa dan jurnal internasional. Ini metra kerjanya itu di PJT 1, subdivisi jasa air dan sumber daya air, Jeratun Selona, Semarang, lalu BMKG Klimatologi Semarang maupun BPWS Pemali Juwana. Budgetnya 149 juta ya. Lalu kami akan tetap masih diminta untuk melakukan supervisi kegiatan TMC, baik itu dari PT RCI40 maupun PT Jurumudi Aviation Indonesia. Ada beberapa yang sudah menghubungi kami untuk juga minta supervisi pada kami untuk membentuk divisi baru ya. Namun secara surat formalnya belum masuk ke kami dalam hal ini, ke Pusat Riset Limnologi Sumber Daya Air. Namun demikian
kegiatan supervisi ini kelihatannya akan menjadi kegiatan yang terus-menerus ya, karena kegiatan TMC ini di swasta semakin menjadi semacam apa ya, keinginan gitu, sehingga banyak para PT-PT swasta ini ingin mendirikan divisi TMC di perusahaannya dalam hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Luki, untuk apa yang sudah, sedang, dan akan kami lakukan. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Heru pemaparannya. Saya pikir timnya Pak Heru ini udah banyak sekali ya apa namanya partner atau ya apa usernya ya sudah banyak dan memang kita tetap usahakan bahwa Keris yang Pak Heru ini TMC sebagai referensi ya, referensi nasional ya untuk kegiatan-kegiatan modifikasi cuaca ya, terutama untuk jadi mereka harus tetap merefer atau menjadi apa timnya Pak Heru sebagai referensi ya untuk nanti apa teknis apa sebagai kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan pernah kita diskusi juga mungkin Pak Heru waktu itu kita dengan sama Ketua Keris bahwa kita membuat suatu nanti misalkan ya nanti kita akan bikin kegiatan yang besar tentang kerentanan air atau apalah misalnya itu juga TMC pasti masuk ke situ pasti kita kan Siap. salah satu yang komponen yang penting juga untuk ketersediaan air dan sebagainya. Ini mungkin salah satu ya nanti kita akan coba diskusi ya ini potensi yang kita harus kolaborasikan di sesama KRS dan kita buat satu kegiatan yang lebih besar. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini yang terakhir ya. Terima Jadi kasih. hari ini alhamdulillah kita sudah 4 presentasi. Jadi nanti kita coba besok kita akan lanjutkan lagi. Sebelum ini kita masih ada waktu. Mungkin Pak Agus Wuryanta sudah mengangkat. Silakan Pak Agus. Silakan kita diskusi boleh. Silakan. Boleh. Terima kasih Pak Luki, Pak Kapus. Maaf belum dibuka, saya sudah kepengen tanya Pak. Karena sangat menarik ini Pak, dan saya senang sekali dengan acara seperti ini. Untuk Pak Dr. Pratama Yoga ya, itu yang pertama, itu Bapak tadi menyampaikan bahwa DAS ya, DAS Cisadane, lokasinya itu hanya sebagai lokus atau sebagai unit analisis, Pak? DAS-nya itu maksud saya. Atau Pak Yoga itu penelitiannya di badan air, yaitu di sungai. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa indikator kesehatan DAS itu salah satunya adalah kesehatan air itu sendiri, Pak. Sehingga kalau misalnya kalau itu di badan air, itu kan badan air itu sumbernya kan bisa dari lahan-lahan di daerah tangkapan itu sendiri. Jadi itu bisa dianalisis sampai ke unit DAS, Pak. Artinya bahwa DAS itu sebagai unit analisis, bukan hanya sebagai lokus suatu kegiatan penelitian. Mungkin seperti itu Pak, untuk Pak Pratama Yoga. Kemudian untuk Pak Heru Widodo, kita juga mengetahui Pak Heru bahwa hujan itu adalah input utama di dalam suatu daerah aliran sungai. Input utama Pak, penting sekali hujan itu. Ya, selama ini yang saya baca kalau apa namanya di media massa, di medsos dan sebagainya, akan dilakukan suatu modifikasi cuaca di suatu wilayah administratif. Bisa enggak itu Pak? Di suatu wilayah DAS begitu. Sehingga orang akan, oh ini akan dilakukan di daerah hulu suatu DAS. Barangkali untuk daerah-daerah yang tidak terbiasa dengan suatu unit DAS, itu nanti akan bertanya-tanya apa atau ini maksudnya. Tetapi bagi kami yang ya boleh dikatakan penelitian tentang daerah aliran sungai ini akan mempunyai makna tersendiri Pak Heru, mempunyai makna tersendiri. Oh, DAS itu ada yang DAS sehat, ada yang tidak sehat, ada yang sakit. DAS itu terbagi menjadi bagian hulu, bagian tengah dan hilir. Masing-masing itu memiliki apa namanya Pak? Memiliki peran atau fungsi masing-masing dari DAS itu, hulu,
tengah, dan hilir. Itu masing-masing akan memiliki fungsi. Katakanlah misalnya, Pak Heru melakukan kegiatan modifikasi cuaca di Bogor. Wah, ini kalau kami sudah akan, oh ini bagian hulu dari suatu Das Ciliwung. Oh, Pak Heru mau melakukan, Pak Heru dan tim akan melakukan di Jakarta. Oh, ini hilir suatu Das Ciliwung. Tetapi kalau misalnya di situ Pak Heru dan tim ini langsung mengatakan, saya akan melakukan modifikasi cuaca, menjatuhkan atau mengurangi hujan di suatu daerah. Itu di bagian dari Das ini. Kan sekarang big data itu sudah begitu canggihnya Pak Heru. Jadi nanti Pak Heru bisa melakukan, katakanlah di suatu daerah wilayah A, ini bagian dari Das mana. Karena itu tadi Pak, curah hujan ini menjadi input utama di dalam suatu daerah aliran sungai. Barangkali seperti itu Pak Kapus, maaf kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan, dan terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Langsung aja ya, mungkin silakan Pak Yoga, begini Pak Yoga. Nanti Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Agus Wuryanto. Ini yang Das Cisadane ini kan kegiatannya sebetulnya adalah kegiatan untuk pembuatan biosensor Pak Agus. Jadi kami itu ke Das Cisadane itu hanya untuk mengkoleksi spesimen mikroba yang mampu mengoksidasi sulfur. Jadi kami mendatangi daerah-daerah yang kami asumsikan kandungan sulfurnya tinggi. Jadi bukan sebagai unit analisis seperti yang tadi Pak Agus Wuryanto sampaikan. Harapan kami sebetulnya tadinya juga ingin mengambil Das itu sebagai unit analisis, tapi karena terbatasan anggaran dan juga ketentuan yang berlaku di organisasi riset hayati dan lingkungan, di mana perjalanan monitoring itu tidak diperbolehkan, jadi kami tidak bisa melakukan hal itu. Jadi kami hanya mengambil 2 titik, yang satu di daerah hulu yang kami asumsikan masih pristine, masih belum tercemar, tapi mengandung sulfur tinggi, dan daerah yang sudah tercemar dan harapan kami juga mengandung sulfur yang tinggi. Makanya kami ambil di daerah industri. Jadi hanya 2 titik itu aja tadi yang akan kami ambil sampelnya, dengan harapan kami akan mendapatkan spesimen mikroba yang akan bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk pembuatan biosensor tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, baik, terima kasih keterangannya Pak Dr. Yoga. Terima kasih Pak. Ya. Terima Sama-sama, Pak. kasih. Pak Heru mungkin silakan lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, pertanyaannya menarik banget ini. Jadi memang TMC ini secara umum itu biasanya kawasan yang menjadi target itu Das ya, daerah sungai biasanya. Di awal mula itu memang TMC itu dibuat untuk menambah hujan di suatu kawasan sehingga nanti masuk ke waduk, sehingga waduk itu selalu siap tersedia air ya, seperti yang dilakukan oleh Thailand. Mengapa Thailand juga teknologinya maju, pertaniannya juga maju, karena airnya dicukupi dengan teknologi ini salah satunya. Di Thailand itu negara kecil tapi punya 5 divisi TMC di sana. Setiap divisi dia bertanggung jawab untuk mengisi waduk-waduk tanpa diminta oleh pemerintah maupun oleh karena disediakan oleh raja mereka. Sehingga kebutuhan air cukup, sehingga pertaniannya maju lah. Petani juga merasa diperhatikan dalam hal ini karena airnya cukup. Nah, Indonesia memang mengacu dengan Thailand. Di awal mulanya memang untuk ngisi catchment area, terutama Citarum yang menjadi das yang cukup besar tuh, hampir tiap tahun minta TMC ya. Lalu juga di Berantas dan juga hampir di semua das-das yang ada di Indonesia ya, sebagian besar sudah melakukan TMC. Itu dengan pesawat terbang, jangkauannya cukup luas, sehingga luas wilayahnya juga cukup besar. Nah, kalau tadi dibagi hulu, tengah, dan hilir, ya hulu kita juga secara tidak langsung pada saat kita melakukan kegiatan, karena kan kita juga nggak bisa milih-milih. Begitu ada awan yang bisa disemai, ya kita semai, sehingga dia jatuh di hutan. Hutan jadi basah, tercukupi airnya, air juga bisa
melakukan infiltrasi dan sebagainya, mensuplai air tanah, kalau dari hulu yang kita semai ya, lalu di bagian tengahnya maupun juga di hilir yang langsung di kawasan waduknya ya. Jadi memang seperti catchment area di Citarum itu sangat-sangat efektif karena dia punya waduk kaskade ada 3, air yang jatuh di dasnya Saguling, begitu dia digunakan untuk listrik, dia masuk ke Cirata, jadi listrik lagi, masuk ke Citarum, akhirnya dipakai untuk air minum dan sebagainya untuk DKI dan pertanian. Nah, ternyata bahwa di daerah yang kecil sering terjadi banjir waktu itu ya. Muncullah ide kami waktu itu, saya masih ingat sekali, pertama kali kami melakukan di daerah Palembang pada saat SEA Games, itu kami diminta oleh Pak Gubernur, kebetulan waktu itu saya ada di sana, dan itu belum pernah dilakukan secara umum, akhirnya kita melakukan, dan ternyata berhasil, kita bisa menanggulangi pengaruh air hujan yang besar ini pada saat pelaksanaan SEA Games. Keberhasilan pada saat SEA Games di tahun 2019 ini akhirnya kita diverifikasi ya. Akhirnya kita coba tidak menggunakan pesawat, hanya menggunakan peralatan namanya ground particle generator, dan kita tawarkan ke tambang waktu itu. Dan sekarang ini sudah mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan swasta melakukan kegiatan pengurangan curah hujan di daerah tambang supaya mereka bisa eksplorasi. Nah, pada saat kami melakukan pengurangan curah hujan di DKI Jakarta, itu kami cukup hati-hati ya Pak. Memang pada saat itu menjadi pro kontra, jangan sampai Jakarta itu kering kerontang, nggak ada hujan dan sebagainya. Kami pada saat mau melakukan itu sudah kami kaji. Hujan itu kami jatuhkan di mana yang membutuhkan. Kami pertama kali di Citarum. Pada saat Citarum masih membutuhkan, akumulasi awan yang datang dari barat, setelah masuk di dasnya Citarum, kami jatuhkan di Citarum. Supaya apa? Jakarta itu agak terkurangi. Di Jakarta mungkin juga ada awan juga. Kalau awan itu hujan tapi tidak menimbulkan banjir, kita bebaskan itu biar hujan seperti biasa. Asal hujan itu tidak menimbulkan dampak banjir. Citarum udah penuh, kami bergerilya ke Serang dan sebagainya. Masih mampu nggak? Oh, masih mampu. Kami hujankan di Serang. Jadi benar-benar kami pada saat memutuskan awan itu dihujankan di laut, itu pada saat daratan sudah benar-benar sudah jenuh semuanya. Jadi memang kita harus hati-hati di dalam menggunakan teknologi ini, jangan sampai nanti kita mengurangi hujan suatu kawasan, akhirnya menjadikan kawasan itu menjadi kering dalam hal ini, air tanahnya juga berkurang dan sebagainya. Jadi memang perlu pemikiran maupun bagaimana supaya daerah tersebut akhirnya tidak menimbulkan dampak lain. Bukan hanya dampak banjir, tapi nanti suatu saat dampak kekeringan. Jadi memang harus hati-hati dalam hal ini. Namun perkembangan TMC di Indonesia ini saya pikir cukup maju, yang dulunya hanya nambah hujan di era-era tahun 80-an ya, akhirnya dikembangkan untuk kebakaran hutan dan lahan untuk mengurangi kabut asap, dan juga akhirnya dikembangkan di tahun 2011 sebenarnya mulai dikembangkan untuk pengurangan curah hujan. Dan mulai di daerah tambang itu kita yang memulai untuk pengurangan di daerah tambang dan daerah-daerah yang lebih kecil kawasannya. Mungkin itu jawaban saya Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Agus sudah cukup ya? Jadi penjelasan cukup. Maaf Pak, Ya, ya. ini Monggo, secara Mas. teknis mestinya bisa Pak Heru ya. Bisa. Kalau itu hujan akan dijatuhkan di suatu wilayah yang bagian dari das A. Seperti itu, karena biar kita juga ngerti, ini akan di suatu daerah aliran sungai akan di bagian daerah aliran sungai akan diberi curah hujan. Mungkin tidak sampai dengan intensitas, tetapi dengan hanya lokasi saja, Pak. Kalau itu wilayah kabupaten administratif bisa, barangkali daerah aliran sungai juga akan bagian dari daerah aliran sungai akan bisa begitu. Terima kasih. Cuman batasnya gini Pak, kalau TMC ini dengan pesawat itu memang harus luas ya. Jadi dasnya yang luas ya. Kalau dasnya yang kecil-kecil, itu yang sekarang baru akan kami kaji sebenarnya. Kami juga akan berkolaborasi sebenarnya
misalnya di daerah-daerah di NTT ya, yang dia punya embung-embung dengan luasan catchment yang kecil-kecil. Nah, ini yang sekarang ditambang ini kita masih menunggu pendanaan juga ini untuk bisa diterapkan di daerah yang dasnya kecil-kecil, bahkan mungkin di tingkat-tingkat yang ya embung-embung lah seperti itu ya, sehingga nanti bisa diterapkan di Indonesia bagian timur yang sekarang ini yang kita kepengen itu mengarah ke sana, tidak hanya mengurangi di tambang, tapi juga untuk menambah di embung-embung yang catchment area-nya kecil-kecil. Jadi kita harus melihat luas catchment-nya. Kalau memang luas itu dengan pesawat, kalau dia kecil-kecil ya dengan teknologi yang ground base yang di dasar ya dalam hal ini. Itu aja Pak Agus. Terima kasih. Baik Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Pak Kapus. Siap. Ya. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya dan terima kasih Pak Heru. Kita udah lewat jam 11. Saya satu saja ya mungkin Pak Lukman udah ini angkat tangan, kita satu kasih kesempatan mungkin Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Pak Lukman silakan. Di mute Pak Lukman. Oke, oke. Terima kasih Ya, Pak Kapus. Ya, ini sedikit aja. Saya mau nanyakan nih ke Pak tadi Ketua Kelompok Pengelolaan SDA Pertanian ya. Pak Budi Ya, Katila. itu kan ada pengembangan 1 juta hektar di Ya, ya. mana di Merauke. Oke, Cuma oke, saya ya. ingin tanya itu sungai-sungainya, kalau saya ada sungai-sungai yang memang situs dari ikan arwana iren itu ada Sungai Maro, Kumbe, Timam. Apakah itu termasuk Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung Pak Luki ya. Pak Lukman, terima kasih. Jadi memang kalau kita pelajari yang sungai-sungai di Merauke itu selain Digul Pak ya, itu kan memang airnya pada saat kemarau bisa asin Pak, karena ada apa intrusi air laut. Kemudian juga ada yang beberapa dia surut, termasuk Kumbe. Saya dulu pernah di bulan November itu, karena Kumbe saat ini satu-satunya yang dimanfaatkan untuk daerah irigasi seluas mungkin 40.000 hektar Pak di Merauke. Jadi konsep yang kita mau kembangkan untuk 1 juta hektar itu mau menyodet mengambil air dari Sungai Digul Pak. Jadi yang berada di posisi di atas. Jadi nanti lahannya itu diturunkan muka airnya, kemudian nanti ada pasokan air dari Sungai Digul. Karena dari Sungai Digul dari potensinya pernah kami lakukan pengukuran di sana ada debit sampai 3 juta liter per detik. Sehingga itu akan sangat memadai untuk bisa memasok pasokan air. Dan ini juga saya terinspirasi ide dari Inggris yang membangun dulu sistem irigasi di Sudan tahun 1920. Saya pernah tugas di sana di Sudan, di Afrika, untuk mengembangkan padi di padang pasir. Itu irigasinya dia 200 km dipindahkan Pak dari Sungai Nil ke lahan pertanian. Itu 200 km dan di atas di atas tanah. 10 meter di atas. Luar biasa, itu tahun 1920. Sampai sekarang masih berfungsi. Sehingga secara teknologi sangat memungkinkan untuk memindahkan air dari Sungai Digul untuk ke kawasan lahan pertanian. Karena kalau sungai-sungai lain, Sungai Bian, Sungai Kumbe, Sungai Maro, Sungai Memga itu enggak bisa Pak untuk irigasi. Karena dia memang di bawah posisinya, kemudian juga di posisi di dekat pantai umumnya salin ya. Salin. Jadi tidak memungkinkan. Jadi yang fresh water itu dari Digul. Mungkin demikian Pak Lukman. Terima kasih Pak. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Budi penjelasannya. Ya. Dan di Nun. tempat Pak Budi sebenarnya ada Pak Herli Sosiawan juga ya sebagai Ya. staf menteri. Ini mungkin Ya, informasi ya, Menteri ya. update rencana kegiatan di Menteri Pertanian bisa di-share nanti, bisa kita Iya, ikut iya. terlibat. Itu yang rencana ini Pak Kapus, Yang paling yang penting. tadi yang SID Kalsel itu Pak. Ya, Itu ya, memang betul, Pak betul. Henry yang memfasilitasi ya. Siap, siap, ya. Ya, kalau yang untuk Merauke insya Allah nanti Senin Pak akan dibahas di Kemtan. Oke. Kami diminta untuk menyampaikan tornya Pak, nanti rencana seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Baik, Pak Gus. terima kasih semuanya. Mungkin mohon maaf ya, Ibu Bapak, kita stop sendiri dulu mungkin ya. Kita nanti yang penting kita sudah mencatat ya tadi pemaparan dari 4 ketua KR kita, apa aja yang dilakukan, yang sudah dilakukan dan akan, dan tadi juga sudah ada sebenarnya ada yang menarik ya yang bisa kita kolaborasikan. Nah, itu nanti silakan kita bisa sesi khusus lah untuk lebih menajamkan, dan nanti juga saya akan
ya sangat intens dengan para ketua KR ya untuk nanti kita sampai mendapatkan suatu kegiatan yang besar ya sama kita lakukan. Sekali lagi terima kasih para pembicara pada pagi siang. Besok kita sambung ya dengan 5. Mungkin besok 5 harus lebih ini lagi ya, jangan terlalu ini molor ya. Oh, satu hal lagi mungkin dengan ini juga saya mengharap kan kita ada peneliti, ada perekayasa ya. Jadi saya lihat ini kemarin terutama waktu SKP ya, terutama KKM segala macam perekayasa itu memang agak beda ya dengan peneliti ya. Dan karena saya bukan peneliti ya, jadi saya merasa susah sih sebagai perekayasa mencapai KKM-nya itu ya. Nah dengan adanya ini mudah-mudahan informasi 3 hari ini mungkin teman-teman dari peneliti maupun perekayasa bisa melihat lah kira-kira bisa kontribusi nggak ikut di mana itu seperti itu dan salah satunya itu ya, jadi kita bisa saling share informasi ini dan bisa juga men-trigger ide-ide baru untuk kegiatan ke depan. Dan satu hal lagi, saya mohon maaf satu lagi, lupa saya infokan, terkait ini mungkin sedikit tambahan ya informasi dari teman kita Bu Awalina ya, Bu Dr. Awalina ini ada kegiatan fotobiotol mikroalga ya untuk carbon capture ya. Nah ini sudah ada apa namanya PT swasta yang akan mengkomersialisasikan. Dan tadi saya lihat juga di tempat Pak Heru juga banyak ya teman kantor-kantor dari pihak swasta itu. Nah, saya berpikir mungkin perlu ada lisensi atau apapun lah ya. Nah, ini saya sudah minta di deputi apa ya namanya pemanfaatan hilirisasi atau apa gitu DPRI gitu ya. Besok saya sudah mengundang, jadi besok ada sosialisasi apa namanya lisensi, pembuatan lisensi. Nah, saya nanti mungkin akan titip undangannya lewat di grupnya Ketua KR ya. Ya, mungkin terutama para perekayasa ya mungkin ya. Saya kemarin sempat ketemu dengan timnya Pak Agustia, di situ ada Pak Bono, Mas Tio ya yang juga menanyakan gimana caranya lisensi. Nah, insya Allah besok sudah dapat narasumbernya Pak Arwanto. Insya Allah besok jam 1. Jadi setelah acara kita, mungkin kalau ada yang tertarik untuk mengikuti pembuatan lisensi, silakan nanti gabung lagi jam 1 siang hari Kamis. Nanti undangannya saya share. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ini waktunya ternyata tidak ini mundur beberapa menit ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan khususnya untuk para pembicara, Pak Heru, Pak Budi, Pak Trianto dan tadi siapa? Lupa Opa itu ya. Pak Budi, Pak Heru, Pak Trianto, Pak Goy, Pak Yoga. Pak Yoga. Betul. Sama Pak Yoga, Udah, Pak. udah siang soalnya nih. Kakak Pak, Udah saya siang. manggil kakak yoga Pak. Emang dia agak lama. Udah siang agak. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu besok ya hari besok di jam dan waktu yang sama. Tapi nanti Zoom link-nya akan di-share dengan Sespim akan dengan Zoom link yang baru ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.